Pertanyaan yang tak perlu dipertanyakan. Kutipan Ratan Tata ini pas banget ya buat mulai obrolan kita hari ini. Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Ya, dalam banget maknanya itu. Nah, fokus kita kali ini kan keterampilan penemuan nomor 2, yaitu bertanya. Ini kita ambil dari bab 3 kerangka Innovators DNA. Studi yang cukup terkenal itu loh, soal kebiasaan para pemimpin inovatif. Betul. Dan ini bukan sekedar cara cari info biasa ya. Bukan. Ini lebih ke cara berpikir, cara yang bisa memicu ide-ide baru, terobosan gitu. Jadi misi kita nih, pengen bongkar bareng-bareng. Kenapa sih dan gimana cara bertanya ala inovator itu kok bisa sekuat itu? Menarik. Sebelum lanjut nih, coba deh Anda renungin sebentar. Kapan ya terakhir kali Anda benar-benar nantang asumsi dasar soal cara kerja sesuatu di sekitar Anda? Pernah nggak? Pertanyaan bagus tuh buat refleksi. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu deh. Kenapa sih bertanya ini penting banget? Ada cerita menarik soal Orit Gadish dari Bain & Company. Oh, yang konsultan itu ya? Iya, betul. Dia itu dari kecil udah didorong buat bertanya terus. Dan kebiasaan ini, jadi semacam senjata andalannya dia di dunia konsultasi. Jadi kebiasaan dari kecil ya? Iya, kliennya malah cerita, mereka jadi lebih tenang gitu loh. Karena tahu si Gadish ini pasti bakal nanya pertanyaan-pertanyaan fundamental. Pertanyaan yang mungkin mereka sendiri kelewat. Nah, itu dia poinnya. Inovator itu, kayak Gadish dan yang lain, bukan cuma nanya lebih sering. Tapi pertanyaannya itu beda. Beda gimana tuh maksudnya? Lebih provokatif gitu. Lebih menantang kondisi yang udah ada. Apa ya istilahnya? Status quo. Buat mereka, bertanya itu udah kayak cara hidup. Bukan cuma latihan mikir sesekali. Jadi kayak udah mendarah daging gitu ya? Iya, ini bantu mereka ngelihat dunia dari sudut pandang lain. Kayak pakai kacamata baru, jadi bisa lihat celah sama peluang yang orang lain nggak lihat. Wah, jadi ingat A.G. Lovely waktu di P&G. Pendekatannya unik tuh. Dia selalu mulai dari pertanyaan yang fokus ke konsumen. Oh iya, yang soal customer centric itu ya? Betul. Dia tanya dulu kondisi sekarang. Siapa sih target konsumen Anda? Maunya apa? Ini kan buat paham apa adanya ya. Ya, gali realitas dulu. Tapi dia nggak berhenti di situ. Abis itu, dia lempar pertanyaan bagaimana jika? Pertanyaan yang kayaknya out of the box gitu. Contohnya, gimana caranya kita bisa balikin Sabtu pagi buat konsumen? Wah, itu dalam tuh. Pertanyaan model gitu kan yang akhirnya buka jalan ke inovasi produk yang benar-benar kena di hati konsumen. Persis. Dan contoh Lovely tadi tuh langsung nunjukin gimana cara inovator bertanya. Ada 2 taktik utama nih yang sering dipakai. Apa aja tuh? Pertama, yaitu tadi, menggali apa adanya, what is. Benar-benar nyelam ke realitas sekarang, masalahnya apa, tanpa asumsi. Oke, paham kondisi dulu. Kedua, baru deh membayangkan what if. Nah, ini ruang buat eksplorasi yang lebih liar, nantang batasan-batasan yang ada. Keduanya sama pentingnya, perlu pijakan yang kuat di realita sebelum bisa lompat ke kemungkinan baru. Sip, sip. Buat taktik pertama nih, yang apa adanya, saya jadi inget cerita Dr. William Hunter. Keren banget dia. Gimana tuh ceritanya? Dia nggak nanya, gimana bikin stent ring jantung yang lebih bagus? Pertanyaan standar kan itu. Tapi dia geser fokusnya. Dia tanya, apa sih reaksi tubuh ke stent ini? Kenapa kok bisa gagal? Oh, jadi lebih ke akar masalahnya ya? Ya, pertanyaan yang lebih mendasar ini yang akhirnya nemuin solusi stent berlapis obat. Mirip kayak Scott Cook dari Intuit, yang selalu balik lagi nanya, masalah sebenarnya tuh di mana sih? Nah, itu dia. Pertanyaannya itu mengubah fokus kan? Dari cuma nyari solusi tambahan, jadi paham masalah intinya dulu secara mendalam. Fondasinya jadi kuat. Bener banget. Fondasi kuat, baru deh naik ke taktik kedua. Bagaimana jika? Ini nih wilayahnya para penantang asumsi. Kayak David Neilman. Pendiri JetBlue sama Azul itu kan? Iya, dia. Dia mempertanyakan hal yang dianggap biasa banget. Kenapa sih tiket pesawat diperlakuin kayak uang tunai? Pertanyaan simpel tapi ngeselin mungkin ya waktu itu. Hahaha, iya juga ya. Terus? Ya, dari situ jalannya kebuka ke e-tiket yang kita pakai sekarang. Gara-gara pertanyaan kenapa itu. Terus di Brazil, sama maskapai Azulnya, dia nggak cuma lihat orang malas pakai tarif murah. Terus dia tanya apa? Dia tanya terus sampai ketemu akar masalahnya. Orang susah ke bandara. Solusinya, pertanyaan lagi. Kenapa kita nggak sediain bus gratis aja? Wah, cerdas banget. Jadi pertanyaan bagaimana jika ini bisa 2 arah ya fungsinya. Kadang kayak kata Marissa Mayer waktu di Google,
Kreativitas itu suka batasan. Maksudnya gimana tuh? Ya, kadang dengan kita nambahin batasan imajiner dalam pertanyaan, itu malah bisa memicu solusi yang lebih pintar. Tapi di sisi lain, Relatif nih. kayak Steve Jobs ya, Nah, iya. kayak Steve Jobs, dia malah seringnya ngilangin batasan. Tanya aja, apa yang bakal kamu lakuin kalau uang bukan masalah? Ini bisa ngelepasin pemikiran yang paling liar dan ambisius. Jadi intinya pakai batasan secara strategis pas bertanya. Yang bikin lega dari semua ini tuh, ternyata kemampuan bertanya ini bisa dilatih loh. Ada kisah Eric, eksekutif farmasi. Oh ya, gimana ceritanya? Dia merasa kurang strategis gitu. Terus dia disiplin. Tiap pagi ngisihin waktu 15-20 menit cuma buat nulis pertanyaan soal bisnisnya. Nulis aja. Wow, niat banget hasilnya. Hasilnya, dalam 3 bulan, bosnya notice cara mikirnya beda. 6 bulan kemudian, dapat promosi dia. Bukti nyata kan ini? Iya, kisah Eric ini contoh bagus banget. Ini nunjukin kalau bertanya efektif itu bukan bakat lahir semata, tapi keterampilan yang bisa diasah. Lewat latihan yang sadar ya. Betul, latihan sadar dan konsisten. Ini soal ngebangun kebiasaan mempertanyakan. Bukan cuma sesekali ngeluarin pertanyaan keren. Tapi, ya tentu aja bertanya doang nggak cukup. Maksudnya? Kekuatannya itu baru muncul kalau digabungin sama observasi yang jeli, terus bangun jejaring buat dapat perspektif baru, sama berani buat coba-coba alias eksperimen. Oke, jadi saling melengkapi ya. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih, inti dari bertanya ala inovator itu sebenarnya kemauan. Kemauan buat nggak nerima jawaban gampang atau asumsi yang udah ada gitu aja. Gak gampang puas ya? Iya, mereka pakai pertanyaan apa adanya buat gali fondasi realitas. Terus pakai bagaimana jika buat bangun visi masa depan di atas fondasi itu. Kombinasi ini nih, mesin pendorong di balik banyak kemajuan. Ngena banget kutipan dari Postman sama Wayne Gardner. Sekali Anda belajar cara bertanya, Anda telah belajar cara belajar. Kayak buka kunci ke level belajar yang baru ya. Setuju banget. Belajar cara belajar itu penting. Nah, sebagai penutup nih, kami mau kasih Anda tantangan kecil. Coba deh, identifikasi satu aja asumsi paling kuat yang Anda pegang sekarang. Boleh soal kerjaan, boleh soal hidup pribadi. Satu aja ya. Satu aja. Minggu ini, coba tantang diri Anda. Ajukan setidaknya satu pertanyaan mendasar. Mengapa? Atau bagaimana jika soal asumsi itu? Coba amati aja apa yang muncul di pikiran Anda. Menarik tantangannya. Siapa tahu kan, penemuan apa yang nunggu Anda di ujung pertanyaan itu. Selamat mencoba!